adik-adik alumni UNP yang dari jurusan pertambangan ya. Tengok, bahkan ada yang baru tamat dia ngambil sertifikat ahli K3 umum gitu. Kalau untuk keselamatan mungkin agak memberikan perhatian Bang. Yang kesehatan ini ya, kesehatan ini kan agak unik juga ini kan. Ya, jadi kita kadang-kadang kan jadi pemain juga, mau sehat dulu atau mau selamat dulu. Oh gitu, ada juga pemainnya ya. Selamat dulu, makanya ketiga itu kesehatan, keselamatan, kerja. Oh iya. Sehat dulu, selamat, dan kita bekerja. Kalau nggak sehat, susah dia selamat. Ya kan? Ya. Nah, jadi dari ketiga itu, setiap orang bekerja itu yang bertahun-tahun dan mengerjakan pekerjaan sama itu kan akan menyebabkan penurunan derajat kesehatan. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Dan setiap orang akan mengalami. Setiap orang lah. Apalagi kegiatan itu rutin kan, monoton. Nah, misalnya kalau dia duduk di depan komputer itu berarti pada waktu tertentu kan daya penglihatannya kan menurun. Termasuk di kerja lapangan apalagi kerja lapangan. Apalagi kerja yang menggunakan faktor fisik ya yang dominan. Misalnya mecah batu bagi buru-buru kita. Tambang, perkebunan ya kan. Perkebunan itu luar biasa risikonya. Misalnya terpapar oleh radiasi bahan kimia atau terpapar oleh pestisida, insektisida, ya kan, atau bahan kimia lainnya. Itu termasuk limbah pabrik. Limbah pabrik itu di sektor industrinya kan, sektor hilirnya lagi kan. Sektor hilirnya. Tapi di perkebunannya itu kan juga berisiko. Ada proses penyemprotan. Itu baru dari sisi penggunaan alat-alat perkebunan. Belum lagi di sisi keselamatan terhadap lingkungannya. Mungkin di sisi biohazardnya, risiko lingkungan. Ada hewan buas, ya kan, ada ular, harimau, ada beruang misalnya kan. Itu kan berisiko tuh. Kayak kejadian-kejadian yang di Sulawesi, kejadiannya orang dimakan ular piton ya. Itu kan bagian dari keselamatan kerja juga di perkebunan. Itu ya pastilah perkebunan luas itu ada limbahnya, ada ininya, pasti akan berkeliaran makhluk atau hewan buas misalnya kan. Karena areanya sudah diambil alih oleh manusia. Manusia kan. Nah, itu juga. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang ketiga itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Makanya kita sarankan pada dan tidak akan cukup waktunya ya. Makanya saya sering di setiap momen pelatihan atau memberikan materi itu, saya menyarankan kepada anak-anak muda kita ya, mau tamatan SMK, SMA, mau tamatan D3, S1, itu ambil keahlian tentang ketiga. Yang ketiga misalnya ketiga boiler aja. Setiap perusahaan kelapa sawit pasti menggunakan boiler. Iya. Pesawat uap. Iya. Itu harus ada ahli ketiganya. Setiap operator alat berat pasti harus mempunyai SIM, rasio-nya. Iya. Itu harus melalui ketiga. Nah sekarang saya pernah mengadakan pelatihan bekerja di ketinggian. Bekerja ketinggian itu kayak misalnya memasang tower, telepon seluler, provider lah ya. Provider kan banyak tuh di daerah kita ini banyak ada yang Smartfren-nya, Telkomselnya, Indosat-nya, Excelnya, ada beberapa perusahaan vendor itu rata-rata mereka harus dilengkapi dengan orang yang mempunyai sertifikat kerja di ketinggian. Nah, saya pernah pergi ke FPTI-nya ya, Panjat Tebing. Itu alumni FPTI Unan itu rata-rata banyak bekerja di
kerja ketinggian itu. Dia ngambil sertifikat kerja di ketinggian dengan PJK 3, terus dia tahu sudah bikin perusahaan, ada perusahaan jasa perawatan gedung. Kayak membersihkan gedung-gedung, cat ya, gitu, gedung-gedung yang bertingkat itu, itu nggak sembarang orang, gitu kan, harus orang yang punya sertifikat ya, itu. Oh, betul-betul profesional ya. Iya, harus profesional. Jadi kalau kita aja yang aja bisa. Jadi anak-anak Mapala, Bung Hatta, alumni Bung Hatta, Unan itu tuh banyak yang berprofesi orang yang bekerja di ketinggian. Tapi kan nggak banyak orang tahu kan. Nah, makanya kita berharap mengambil profesi itu jangan lagi hanya berdasarkan disiplin ilmu saja. Karena sekarang itu dibutuhkan di mana kita bekerja, di situ bidang keselamatan yang dibutuhkan. Kalau dia kerja di konstruksi harus ada ahli K3 konstruksi. Kalau dia kerja di ketinggian harus ada K3 ketinggian. Kalau dia kerja di kelistrikan harus punya K3 listriknya. Kalau dia kerja di labor harus ada K3 laboratorium. Di keuangan ada enggak? Di keuangan juga ada. HRD-nya harus tahu itu. Kayak kemarin misalnya Bank Nagari ada kantor badan diklat BRI yang di Jalan Turunan itu. Itu mereka juga melakukan audit itu gedung-gedungnya apa sudah memenuhi standar pengamanan. Uji lingkungan kerjanya, standar jaringan pemadam kebakarannya, ya, itu kan K3 semua. Jadi cukup luas. Luas sekali. Jadi sayang, apalagi sekarang dunia pekerjaan ini semua mensyaratkan dengan K3, apalagi kita keluar di luar negeri ya. Orang kalau menerima pekerja kan selalu ditanya sertifikat apa yang di samping ijazah ada ijazah pendamping kan? Ada ijazah pendamping. Dan justru ijazah pendamping ini yang menentukan. Nah, makanya sekarang standar kompetensi kita itu kalau sekarang makanya kalau Anda punya sertifikat akademik tamatan kesejahteraan apa, Anda harus bisa dampingi itu dengan sertifikat keahlian apa. Dan sertifikat profesi apa? Iya. Nah, sekarang sudah ada namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Setiap profesi itu sekarang sudah ada asosiasinya. Iya. Semua mereka yang akan menjamin asosiasi itu terhadap kemampuan dan kapasitas dan kompetensi dari masing-masing ahlinya. Kami di media juga seperti itu. Termasuk juga di media, di wartawan juga ada uji kompetensi kan? Kalau yang tidak punya sertifikat itu wartawannya boleh aja ditendang. Tapi kalau dia sudah punya sertifikat jurnalis yang diakui, tentu nggak bisa seperti itu karena profesinya kan. Karena sudah itu merupakan bagian profesinya. Nah, ke depan orang itu kan dibayar berdasarkan profesinya. Jadi bukan tidak itu kemungkinan di dunia perguruan tinggi pun nanti dosen-dosen itu bukan dari harus S2 S3 harus profesor. Orang yang mempunyai kompetensi yang sama dengan level keilmuan kesehatan itu bisa ngajar juga ya, sesuai dengan kompetensinya tadi. Sesuai dengan kompetensinya. Itu yang dibutuhkan sekarang. Bang, menariknya di Sumatera Barat kan memang tidak terlalu spesialisasi kerja di Sumatera Barat kan memang nggak terlalu tinggi ya. Tapi yang banyak itu di Sumatera Barat mungkin perkebunan, tambang, dan beberapa pabrik karet juga masuk gitu kan. Kondisinya saat ini sudah? Kalau di perkebunan saya rasa semua perkebunan yang besar itu ya itu sudah menjalankan sistem manajemen kesempatan kerja. Nah, tetapi sampai di mana sejauh mana mereka menerapkan itu tentu yang kita harus dilakukan semacam semacam audit internalnya atau eksternalnya. Karena di situ bahkan akan tergambar sejauh mana penerapan sistem manajemen. Biasanya dilaporkan kemana tuh? Ke Dinas Kepengawasan kerja. Perusahaan berkewajiban melaporkan itu. Karena apa? Dia tiap tahun kan melaporkan apakah ada kejadian kecelakaan. Karena setiap tahun kan ada K3 award. Mungkin perusahaan itu kalau zero accident dia akan dapat golden K3-nya, penghargaan golden emas kategori emas misalnya kan itu diumumkan tuh setiap tahun. Di Sumbar juga ada?
Di Sumbar ada, kan itu berlaku di seluruh Indonesia. Nanti yang akan memberikan itu kan Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja. Diusulkan di masing-masing provinsi, Sumatera Barat siapa yang dapat award K3. Sumatera Barat tentu dinilai dulu. Oh ya, dinilai dulu. Nah, dari itu dari sisi, tapi yang lebih banyak kita kan dari sisi industri pariwisata kayak perhotelan, restoran, industri processing ya kayak pabrik-pabrik yang ada restoran banyak juga di sini. Banyak. Nah, itu biasanya yang mengikuti. Nah, biasanya kan laporan itu kan dimasukkan bagi peserta yang ikut. Nah, kita kan rata-rata kan tidak punya data yang faktual secara menyeluruh sebenarnya, karena memang lemahnya selalu di situ ya. Nah, karena tidak kesadaran ini, karena apa, kita belum menganggap K3 itu bagian dari budaya. Kalau sudah jadi budaya itu apapun semuanya kan harus berdasarkan azas K3 tadi. Kalau dia duduk tentu harus standar kursinya ya disebutkan pekerjaan, ruang kerjanya seperti itu juga. Nah, cuma itu pun tak terlepas dari fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sebenarnya. Jadi, atau memang perusahaan menganggap itu terlalu besar biayanya? Nah, sebagian besar pelaku usaha menganggap itu bagian dari cost. Tetapi sekarang kayak di dunia konstruksi itu sudah merupakan variabel biaya. Jadi K3 itu sudah masuk dalam cost primer ya, cost yang harus wajib dimasukkan. Nilainya itu bukan lagi kos tambahan, tapi udah kos primer namanya yang di dunia konstruksi. Jadi mau tidak mau mereka harus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penyediaan alat kerja. Karena dikategorikan sebagai kebutuhan dasar tadi. Udah jadi kebutuhan mutlak di dunia industri. Tetapi di dunia industri ya masih ada juga yang memenuhi, mereka lengkapi dengan ya minimal dengan ahli K3 umum, misalnya kayak di PLN sudah menerapkan vendor-vendornya itu dengan perusahaan yang melengkapi mereka dengan ahli K3 umum misalnya. Jadi, yang mungkin 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya belum disyaratkan. BUMN lah ya. BUMN rata-rata sekarang BUMN sudah. Termasuk pelabuhan ya. Pelindo itu sudah. Atau pabrik-pabrik kayak Inti kalau di Sumatera Barat ya. Kayak pabrik karet? Juga ini kan kayak lembaga karet itu sudah menerapkan, udah ada lembaga ketiganya ya, di perusahaan ya. Tetapi risiko kecelakaan itu kan pasti juga ada kan. Nah, tergantung lagi sejauh mana mereka betul-betul menerapkan. Sepengetahuan abang, semua perusahaan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja? Kalau dia sudah punya organisasi P2K3 di perusahaan, pasti dia melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Pasti. Karena dia wajib, karena salah satu pekerjaannya membuat kegiatan tahunan dan laporan. Karena mereka orang yang memegang sertifikat K3 umum ini kan di SK-kan ya oleh Kementerian sebagai perpanjangan pernyataan pemerintah di perusahaan. Iya. Nanti kalau ada sengketa buruh dia juga terlibat di sana. Ada masalah klaim jaminan asuransi tenaga kerja juga terlibat sana. Di sana. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem SMK3 rata-rata yang sudah ada organisasi P2K3 pasti sudah. Berarti masuk juga jam sosteknya nanti kalau ada sengketa ditangani juga. Iya, kan ada sekarang BPJS tenaga kerjanya kan. Iya. Pasti mereka. Nah, perlu juga diketahui di dunia asuransi tenaga kerja itu di BPJS tenaga kerja, asuransi itu kan ada yang asuransi tenaga kerja itu ada salah satunya mandiri. Kayak Rudi misalnya atau kita di sini ini kan sebenarnya kan nggak ada perusahaan. Ya, kita sudah mendaftar bang. Ya, daftar ya. Kita boleh mendaftarkan diri peserta mandiri namanya. Oh, nggak atas nama perusahaan? Nggak atas nama perusahaan. Jadi sejak kita berangkat dari rumah dan kita keluar dari rumah bekerja dan balik lagi itu udah tercover dari asuransi tenaga kerja. Gitu. Iya. Selama ini asumsinya cuma ini bang, saat bekerja di perusahaan saja kan? Iya. Nah, juga ada asuransi mandiri. Jadi sarankan kepada masyarakat, apalagi pekerja-pekerja lepas ya, kayak buruh atau tukang-tukang, atau toko-toko lah. Toko-toko. Seminimalnya mereka
diberikan mempunyai asuransi tenaga kerja mandiri. Ya kalau sekarang paling bayar kan 20 ribuan ya cuma. 20 ribu sebulan ya kan. Tapi kan sekarang udah naik, Pak. Udah naik lagi ya. Udah naik. Akhir saya dengar seperti itu ya. 100 berapa ya? 120-an lah. Itu kalau perusahaan. Kalau perusahaan ya. Kalau perusahaan. Oh, kalau yang mandiri ini lebih ringan. Kalau lebih ringan ya. Nah kan cakupan KP-nya kan juga nggak ada jaminan ritualnya kan nggak ada, JHT-nya kan nggak ada. Ya kan ada jaminan kecelakaan ya. Nah, tapi minimal oke lah kan. Untuk yang memperoleh penghasilan harian itu kan dengan membayar 24.000 satu bulan, saya rasa bisa. Dan itu dia kan di cover 3 bulan ke depan kan. Dibayar bulan ini dia udah di cover 3 bulan ke depan. Dan jadi saya pun kalau mengadakan pelatihan yang mengikutkan tenaga kerja lepas itu, saya sarankan supaya mereka masuk ke asuransi mandiri minimal. BPJS tenaga kerja mandiri minimal. Jadi kayak kalau ada kita punya keluarga yang kerjanya harian lepas misalnya, dengan itu kan mereka bisa terbantu kan. Terbantu. Kalau ya namanya kecelakaan kan tidak semua orang mengharapkan. Tapi kalau di Sumatera Barat, sepengetahuan Abang, ada terjadi kecelakaan? Sering. Ada angka statistiknya? Nah, ini pastinya tentu kita tanya ke BPJS. Ya. Tapi kalau saya kemarin kayak di Padang Preman waktu kita ada kegiatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh mengadakan pelatihan sertifikasi tukang kan, bidang ketiga. Yang kecelakaan waktu di Padang Preman dan jembatan itu masuk kategori nggak tuh? Kalau dia ada di cover oleh BPJS tenaga kerja mandiri, masuk dia pasti. Nah, tetapi ini pengetahuan ini kan nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu ya. Nah, tapi kewajiban ini, nah media ini juga memberitahukan ke masyarakat. Harus dilakukan bahasanya, kalaupun dia tidak bekerja di perusahaan, dia hanya kerja perorangan, kayak kerja di konstruksi peralatan maintenance perumahan misalnya, atau ini, ya kan kerja lepas itu kerja lepas ya. Ya kan? Itu bagus itu dia ke sana. Jadi edukasinya yang penting ya. Yang penting edukasi masyarakat mengetahui. Dan ternyata memang ketika saya waktu pelatihan di beberapa kecamatan di Padang Preman, ada 5 kecamatan, mereka juga BPJS tenaga kerja juga support. Bahkan peserta diberikan premi gratis. Supaya ikut ya? Iya, supaya ikut. Supaya ikut. Karena saya rasa itu Rudi bisa bayangkan, kalau misalnya tukang-tukang di kampung-kampung itu bekerja membangun rumah misalnya, dia jatuh dari ketinggian misalnya, tahu-tahu patah tangannya. Dan itu sering terjadi. Terus sering terjadi. Terus siapa beban perawatan selama ini? Kan dia. Selama dia dirawat nggak bekerja, siapa yang bayar gaji? Ya kan? Tapi dengan ada BPJS Mandiri itu, dia kan terbantu aja. Perawatannya dibantu oleh BPJS, perawatan biaya pengobatannya dibantu, ya kan? Nah, jadi itu. Nah, kita lebih mensosialisasikan ke pekerja kecil yang kayak gitu. Karena sangat bantu. Berarti PJK3 ini ada juga bermitraan dengan ada. Kebetulan saya kan termasuk di Padang Preman itu sebagai anggota pengawas kebijakan penerapan BPJS ketenagakerjaan. Jadi ada unsurnya itu BPJS, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan asosiasi pengusaha. Saya ketua asosiasi pengusaha di Padang Preman. Jadi ada tim kepatuhan. Tim kepatuhan ya. Kalau nggak patuh nanti diberi sanksi. Diberi sanksi karena jaksa ada pengacara negara kan, dia yang akan memberikan, ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan, itu kan diwajibkan oleh pemerintah. Bang, selain keselamatan, kesehatan kerja, apa kira-kira yang penting diperhatikan oleh pekerja dalam 2 hal itu? Pekerja harus tahu dulu dengan pekerjaannya dan harus mengenal risiko kerja dan pekerjaannya. Memperhatikan lingkungan kerjanya. Risiko apa yang pertama yang harus dia ketahui di lingkungan dia bekerja.
Ya, kalau dia bekerja di udara lepas, misalnya itu risiko kepanasan. Mungkin di lingkungan itu ada debu, terik matahari, ada risiko kecelakaan yang ya kalau misalnya dia kerja di jalan umum misalnya itu ada pelintasan lalu lalang kendaraan. Nah sekarang makanya setiap orang bekerja di jalan itu kan harus dikasih rambu-rambu, harus ada security line-nya kan. Security line-nya ya. Jadi security line bukan police line. Bukan. Sama aja kan, ini police line nih bukan. Police line ada pesan polisinya kan. Kalau merah ada security line-nya. Jadi harus ada tanda-tandanya. Nah, dan rata-rata sekarang sudah pakai itu ya. rompi kan. Udah. Ada rompi yang warnanya cerah, mudah terdeteksi. Kalau dia kerja malam, ada bahannya yang berpendar, yang mudah dipakai. Kalau kendaraan lewat, ketahuan lah cepat. Jadi itu harus. Termasuk juga di lingkungan kerja di tanah atau galian atau di tambang misalnya kan. Kalau di Sumbar itu di Solo itu sering kejadian. Nah itu makanya biasanya kalau di dunia tambang itu tidak ya kalau tambang itu ada izin IUP-nya, izin usaha pertambangannya, yang paling bertanggung jawab itu kan kepala teknik tambangnya, KTT-nya. Iya. Karena KTT-nya, biasanya KTT ini yang kami latih nih biasanya. Kita sertifikasi, ada POP namanya, ada POM, pelatihan operasional pertama, pelatihan operasional media, ada pelatihan operasional utama. Ada juga tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi dia kalau orang itu kalau sudah menjadi KTT itu. Kalau ikut pelatihan itu bayar nggak Bang? Oh pasti bayar. Pasti bayar. Harus bayar kan. Karena kita mendatangkan asesor dengan BNSP kan. Iya. Berapa kira-kira Bang? Ya tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya ya lokasi. Biasanya kalau saya dulu adakan di Sumatera Utara, di Palembang, Kalimantan, ya kan. Daerah-daerah yang punya tambang. Tapi karena memang perusahaan berkewajiban dia memang harus mengikuti. Nah bagi pekerja tambang biasanya sertifikat itu mereka sangat membutuhkan karena itu menyangkut jenjang karir mereka di dunia perusahaan tambang. Karena bagi orang bersangkutan juga sangat penting. Sangat penting. Kalau dia udah resign di situ dia tinggal. Nah makanya kalau dia sudah punya sertifikat POP di perusahaan tambang itu dia kemana-mana perusahaannya, oh ini udah POP dia, ini udah POM dia. Nah minimal POM dia udah bisa jadi kepala KTT, minimal di tambang skala kecil kayak kalian misalnya kan. Pendapatannya juga lumayan juga jadinya ya. Ya makanya profesi kan. Profesi ya. Sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP kan. Kan dia udah profesinya, jadi standar gajinya menurut profesinya tadi. Tenaga ahli itu minimal yang muda apa namanya? Iya, atau POM minimal 7 jutaan atau 9 jutaan lah ya. Saya tengok nanti ada beberapa adik-adik alumni UNP yang dari jurusan pertambangan ya. Tengok. Bahkan ada yang baru tamat dia ngambil sertifikat ahli K3 umum itu. Iya. Baru tamat. Kenapa dia mau meningkat? Pak katanya, setiap kami mendaftar di perusahaan-perusahaan tambang, saya minta, kalau adik punya sertifikat apa? Katanya. Iya. Jadi saya beberapa kali melakukan pelatihan sertifikasi adik ketiga itu, ada anak muda, bahkan ada yang datang dari Riau untuk pelatihan di sini, ada yang dari Jambi. Nah kalau Jambi kan juga ada tambang batu bara, misalnya kan di Bengkulu ada tambang batu bara, misalnya kan. Rata-rata mereka seperti itu mencari sertifikat. Karena perusahaan pun pasti butuh dan mereka tidak mengeluarkan biaya di situ. Kalau diterima yang tidak punya sertifikat nanti biaya lagi keluar lagi. Itu biasa lah dari perusahaan. Jadi intinya kalau saya sarankan tadi dalam rangka memperingati hari ketiga ya, ketiga ini. Untuk semuanya lah apa yang perlu disarankan. Bahwasanya perusahaan dunia ketiga itu dalam dunia kerja itu sesuatu yang sangat urgen sekarang. Bukan lagi hanya sekedar persyaratan. Tapi sangat urgen. Karena apa? Orang ketiga itu yang sudah punya sertifikat. Kayak saya misalnya punya sertifikat ahli ketiga konstruksi muda nih. Saya itu kalau digunakan sertifikat saya oleh perusahaan yang sudah menang di TNR, yang bekerja sebagai ahli ketiganya saya. Yang bertanggung jawab sebagai petugas ketiganya saya direktur tidak akan bertanggung jawab lagi kalau terjadinya kecelakaan kerja. Direktur udah lepas itu karena sudah ada ahli yang dia bayar.
Direktur tunjuk hidung aja lagi sama kita ya. Ya ini Yang buat Anda kan, sama- saya udah bayar berdasarkan kesepakatan gaji yang diminta kan. Iya. Nah, itu gedenya. Jadi kalau selama ini kan kalau ada perusahaan konstruksi, ada orang terjadi kecelakaan yang dikejar oleh siapa? Direkturnya kan. Direkturnya ya. Waktu yang ditahan atau segala macam. Sekarang enggak, kalau dia sudah melaksanakan ada tenaga ahli ketiganya di sana yang profesinya profesional, tenaga ahli dia kan, ya dia cukup, yang mau tanggung jawab ya istilah dia bikin perencanaan, pelaporan, mitigasi dan segala macamnya kan ada orang ketiga yang ngitung. Jadi harus hati-hati nih yang biasa meminjamkan Wah, sertifikat. iya betul. Karena jangan nggak bisa sembarangan lagi, karena harus orang yang bersangkutan. Iya. Nah, makanya ada sekarang di tenda itu kan ada cek verifikasi kan. Iya. Nah, ada verifikasi faktual ya kan. Ya sekarang tentu ketiga ini kan tidak hanya semata pengusaha hanya di satu sisi, tapi pekerja juga harus diberikan pengetahuan. Masyarakat juga, termasuk juga masyarakat. Masyarakat ini kan sebagian besar masyarakat ini pekerja itu sendiri dan orang di luar tempat mereka kerja itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat pun harus kalau dia masuk ke sebuah tempat industri atau pekerja juga mereka harus tahu apa risiko yang terjadi di tempat sebuah proyek pekerjaan misalnya. termasuk karena dia yang akan menimpa nanti. Apa? Misalnya kayak proyek pasar atas Bukit Tinggi kemarin misalnya, itu lingkungan pekerjaannya kan sekitarnya pedagang. Iya. Jadi itu penanganannya itu pun beda-beda itu. Harus sekian meter, misalnya mana penempatan bahan apa semacam itu diukur. Ada kren tinggi yang potensi dia jatuh kalau ada gempa atau angin kencang sama kan juga diperhitungkan. Sedangkan sekitarnya ada pedagang besar kan. Gitu. Jadi pasar atas Bukit Tinggi itu tahun 2020 itu termasuk 2019-2020 itu termasuk 2020 ya termasuk salah satu proyek yang banyak kita kunjungi untuk studi apa namanya lapangan keselamatan tentang keselamatan di ya. Penerapan kerja. Masuk juga pengembangan bandara BIM kemarin itu yang dikerjakan oleh Waskita Karya itu. Termasuk juga sekarang proyek pembangunan jalan tol. Karena referensi organisasi ketiganya kan kalau di lapangan itu di konstruksi. Belum lagi di Indonesia. Kalau di industri ya mudah-mudahan dengan itu kan di bawah naungan pengawasan dinas tenaga kerja ya. Iya. Mungkin mereka lebih ketat lagi kan. Lebih ketat dalam melakukan pembinaan ya. Karena fungsi pembinaan ada di dinas pengawasan kerja kan. Iya. Oke Bang, terima kasih. Sangat menarik kalau kita teruskan. Tapi waktu yang membatasi kita, mungkin dalam waktu dan tema lain nanti kita akan melakukan perbincangan tentang K3 ini. Oke. Terima kasih Bang Wirya. Kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Wirya Pansuri, salah seorang pimpinan cabang PJ K3 yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.